Pernah nggak kalian melihat iklan-iklan? Udah pada tahu belum kalau iklan Minerale pernah kena tegur sama Badan Pengawas Periklanan? Kenapa ya kira-kira? Pada pertengahan tahun 2023, salah satu produsen air mineral di Indonesia, Minerale, memasarkan brandnya menggunakan media OOH atau out of home dengan menampilkan model balita dan galon Minerale 15 liter. Pesan yang disampaikan oleh mereka adalah kalau air Minerale bebas BPA dan aman untuk semua kalangan termasuk bayi. Sekilas iklan ini tidak terlihat ada yang aneh, namun Badan Pengawas Periklanan memberikan teguran kepada Minerale dan agensi yang membuat iklan tersebut. Hal pertama yang menjadi concern adalah model yang digunakan. Dalam etika iklan, jika kita ingin beriklan dengan menggunakan model bayi atau balita, maka model wajib didampingi oleh orang tua. Namun pada iklan billboard tersebut, sebuah bayi ini tidak didampingi oleh siapapun. Hal kedua yang menjadi teguran adalah copywriting yang digunakan. Pada copywriting tersebut, Minerale mengklaim bahwa air mineralnya aman untuk bayi dan keluarga. BPP menegaskan bahwa segala klaim yang terkait dengan kesehatan wajib menyertakan data-data yang konkret agar bisa dibuktikan keabsahannya dan tidak menjadi informasi yang menyesatkan. Setelah teguran itu dilayangkan, Minerale langsung menurunkan iklan billboard yang mereka pasang di Jalan Gardu Jati, Bandung tersebut. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam beriklan kita harus memperhatikan aspek-aspek etika yang berlaku. Pelanggaran yang kita dapat bisa membawa nama brand kita ke ranah hukum dan merusak reputasi yang sudah kita bangun sejak lama. Apa tanggapan kamu terhadap kasus Minerale ini? Tulis di kolom komentar. Yang terlalu berlebihan sampai kenyataannya tidak sesuai. Assalamualaikum semuanya, aku Naila, mahasiswa akuntansi. Pernah nggak kalian melihat iklan-iklan yang terlalu berlebihan sehingga nggak sesuai dengan kenyataan? Nah, dalam Islam pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, tapi tentang kejujuran, amanah, dan keberkahan. Yuk kita bahas etika pemasaran secara Islami menggunakan konsep 5W plus 1H. Etika pemasaran Islami itu apa sih? Etika pemasaran Islami adalah cara memasarkan produk dan jasa sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pemasaran Islami, penjual harus bersikap adil, jujur, dan tidak menipu dan tidak merugikan konsumen. Contohnya, jika produk memiliki kekurangan, penjual harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak boleh melebihi kualitas barang. Nah, etika pemasaran ini siapa aja sih yang menerapkannya? Nah, etika pemasaran Islami ini diterapkan oleh semua pelaku usaha muslim, mulai dari pedagang kecil, UMKM, serta perusahaan yang berbasis syariah. Namun, sebenarnya nilai-nilai pemasaran Islami ini baik diterapkan oleh siapa saja karena mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kita masukin ke 3W. Di mana sih baiknya diterapkan? Pemasaran Islami ini dapat diterapkan di semua tempat usaha, baik di pasar tradisional, pasar modern, online shop, marketplace, maupun perusahaan besar. Nah, saat ini banyak loh penjual online yang mulai menerapkan pemasaran Islami dengan cara memasarkan produknya secara jelas dan tidak merugikan pelanggan. Kapan sih diterapkan? Etika pemasaran Islami diterapkan dalam seluruh proses bisnis, mulai dari pembuatan iklan, penawaran produk, proses transaksi, hingga pelayanan setelah penjualan. Jadi bukan hanya saat menjual saja, tapi selama menjalankan usaha. Kenapa penting? Karena Islam melarang penipuan, riba, kecurangan, dan mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Dengan menerapkan etika pemasaran Islami, konsumen menjadi lebih percaya, bisnis memiliki citra yang baik, hubungan dengan pelanggan lebih awet, dan yang paling penting usaha menjadi lebih berkah. Gimana sih cara menerapkannya? Pertama, bersikap jujur dalam mempromosi, lalu tidak membuat iklan palsu, menjual produk halal dan berkualitas, memberikan pelayanan dan ramah, tidak menjelekkan produk pesaing, menepati janji kepada pelanggan. Contohnya, jika pengiriman terlambat, penjual harus meminta maaf dan menjelaskan kondisi sebenarnya kepada pembeli. Nah, teman-teman, pemasaran Islami bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga menjaga kejujuran, kepercayaan, dan keberkahan dalam bisnis. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak merugikan orang lain. Teman-teman, ternyata pemasaran Islami dan non-Islami memiliki banyak perbedaan. Perbedaannya bukan hanya pada produk halal, tapi juga pada cara promosi, tujuan bisnis, dan etika dalam berjualan. Yuk kita bahas perbedaannya apa sih? Pemasaran Islami adalah pemasaran yang berlandaskan syariat Islam dan nilai moral. Sedangkan pemasaran non-Islami lebih fokus pada strategi penjualan dan keuntungan tanpa memperhatikan aturan syariat tertentu. Dalam pemasaran Islami, proses bisnis harus halal dan jujur. Sedangkan pada pemasaran non-Islami terkadang ada promosi berlebihan demi menarik perhatian konsumen. Siapa sih yang menggunakannya? Pemasaran Islami biasanya digunakan oleh bisnis syariah, pelaku usaha muslim, bank syariah, atau brand halal. Sedangkan pemasaran non-Islami digunakan secara umum oleh perusahaan biasa yang tidak berbasis syariah. Dua jenis pemasaran ini digunakan di berbagai tempat seperti toko, media sosial, marketplace, perusahaan, hingga bisnis internasional.
Namun, pemasaran Islami ini lebih banyak ditemukan pada usaha yang menonjol konsep halal dan syari. Kapan sih waktu yang tepat untuk digunakan? Yaitu saat promosi, penjualan, pelayanan konsumen, dan seluruh kegiatan bisnis yang berlangsung. Lalu, mengapa sih berbeda? Karena pemasaran Islam memiliki tujuan bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga mencari keberkahan dan ridho Allah. Sedangkan pemasaran non-Islami biasanya lebih fokus pada target penjualan, persaingan besar, dan keuntungan perusahaan. Namun pemasaran non-Islami fokus utamanya adalah pada keuntungan, kadang menggunakan promosi berlebihan, tidak selalu memperhatikan halal, persaingan bisnis lebih bebas, menggunakan target pasar dan penjualan. Kesimpulannya, pemasaran Islam tidak hanya mengajarkan cara menjual produk, tapi juga mengajarkan nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bisnis. Karena dalam Islam, keuntungan yang baik adalah keuntungan yang halal dan berkah. Itu aja materi aku tentang etika pemasaran Islami dan perbedaan pemasaran produk Islami dan non-Islami. Aku Naila Fahmi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.